have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Badai es yang terjadi di Amerika dikabarkan menjadi badai es paling dahsyat dalam satu dasawarsa atau 10 tahun terakhir. Bagaimana enggak gitu? Sebelum badai es menyerang, beberapa bencana terjadi di berbagai wilayah di Amerika, mulai dari tanah longsor, angin tornado, hingga banjir bandang. Bahkan banjir belum usai, badai es langsung menghampiri Amerika dan membuat air banjir itu menjadi lautan es yang membukukan sebagian wilayah di Amerika. Dan rentetan bencana yang terjadi di Amerika Serikat sendiri banyak yang menyimpulkan akibat kutukan dari Donald Trump yang kembali mengusik warga Gaza. Bahkan dia berniat untuk menjadikan Gaza sebagai taman bermain yang akan dia namai sebagai Trump Gaza. Sebuah aksi itulah yang kemudian mengundang banyak reaksi dunia. Lihatlah bagaimana paniknya warga Amerika saat ini. Mereka nggak menyangka kalau rentetan bencana terus menghampiri wilayah mereka. Dan setelah kebakaran hebat di Los Angeles, Amerika diterjang banjir dan juga badai es yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Detroit. Bahkan saluran air transmisi baja dengan ukuran 54 inci yang dibangun pada tahun 1930-an atau kurang lebih hampir satu abad yang lalu mengalami kebocoran di bagian tenggara kota. Akibat kebocoran itu, aliran air deras langsung membanjiri kawasan pemukiman. Banjir bahkan naik hingga 5 kaki di beberapa lokasi, menenggelamkan kendaraan dan memenuhi ruang bawah tanah sebelum retakan itu ditutup. Namun belum sempat air banjir surut, datanglah cuaca dingin yang sangat ekstrim. Saat suhu turun hingga minus 17 derajat Celcius, genangan air pun membeku, menjebak seluruh blok kota di bawah es tebal, menyebabkan hampir 400 rumah rusak dan jalan-jalan dipenuhi mobil-mobil yang terkubur es. Ini adalah hal yang tak biasa, yang bahkan disebut sebagai fenomena yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan tak sedikit media dunia menyebutnya sebagai kiamat Arktik. Bahkan menurut sejumlah laporan, ini adalah badai es paling dahsyat dalam satu dasawarsa atau 10 tahun terakhir. I'm insane when I'm leaving New York City. We hit the ramp, take the stage. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. Sementara itu, rentetan bencana yang terjadi di Amerika dalam 2 bulan terakhir seketika mengingatkan kita pada keangkuhan presiden mereka, Donald Trump, beberapa waktu yang lalu. Di mana seperti kita ketahui, kalau Trump pernah menyebutkan kalau dirinya dan Amerika akan menjadikan Timur Tengah neraka jika tuntutannya diabaikan. Namun ancaman dari Donald Trump itu seolah langsung mendapatkan karma instan dari sang kuasa. Ya, pada hari yang sama dengan ancaman Trump, kebakaran besar melanda Los Angeles membentuk cincin api yang melahap lebih dari 23.700 hektar lahan di Palisades. Dan menurut sejumlah laporan, sedikitnya 25 orang meninggal dunia, termasuk aktris legendaris Dallas Curry yang ditemukan tewas di rumahnya di Altadena. Kebakaran ini juga menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran Los Angeles diperkirakan menjadi salah satu yang paling merugikan dalam sejarah Amerika Serikat. Dengan kerugian materi mencapai 135 hingga 150 miliar dolar menurut Moody's Ratings. Bahkan, AccuWeather memperkirakan total dampak ekonomi kebakaran ini bisa mencapai 250 hingga 275 miliar dolar. Dan kebakaran belum usai, kini Amerika seolah terus mendapatkan peringatan dari Tuhan dengan dihantam berbagai bencana, mulai dari angin topan, banjir bandang, hingga badai es yang ekstrim. Wajar kalau saat ini warga Amerika mulai dibuat panik dengan kuasa Tuhan.
descend. Barbarians rule their land. Descend. Warga panik, banyak korban berjatuhan. Badai salju yang menerjang di sebagian wilayah Amerika membuat beberapa warga panik. Bahkan menurut sejumlah laporan, badai salju dahsyat telah menewaskan sedikitnya 14 orang. Bencana itu terjadi setelah wilayah tengah dari timur Amerika Serikat mengalami banjir, angin kencang, serta suhu ekstrim yang membekukan. Mengutip dari Detik News, badai musim dingin yang menerjang Amerika Serikat membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa badai ini telah merenggut 14 nyawa, dengan sebagian besar korban berasal dari negara bagian Kentucky. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan terkait sistem badai yang membawa udara Arktik ekstrim. Suhu dingin yang memecahkan rekor diperkirakan akan terjadi, dengan angin dingin mencapai minus 51 derajat Celcius di Montana dan North Dakota. Gubernur Kentucky, Andy Beshear, mengkonfirmasi bahwa jumlah korban jiwa di negara bagiannya telah meningkat menjadi 12 orang. Saya mendapatkan berita yang lebih sulit. Jumlah korban tewas di Kentucky kini meningkat menjadi 12 orang, ujarnya dikutip dari AFP. Angka ini bertambah dari 8 korban yang dilaporkan sebelumnya. Sementara itu, West Virginia juga melaporkan korban jiwa akibat badai ini. Gubernur Patrick Morrisey menyampaikan bahwa setidaknya 1 orang di negara bagiannya meninggal dunia akibat cuaca buruk. Descend. Barbarians rule their land. Descend. Badai salju paling ekstrim dalam sejarah. Sementara itu, menurut NWS, kali terakhir New Orleans menerima hujan salju yang dapat diukur adalah pada tahun 2009. Hujan salju yang memecahkan rekor 144 tahun, bercurah lebih dari 15 cm, turun di Mobile, Alabama pada sore hari, menurut NWS. Badai ini diperkirakan bergerak perlahan melalui Mississippi, Georgia, dan Florida awal pekan ini. Badai ini mengganggu perjalanan udara dengan menyebabkan penundaan atau pembatalan penerbangan pada hari Selasa. Lebih dari 1.000 penerbangan dari dan ke Bandara Internasional George Bush, Houston dibatalkan. Menurut FlightAware.com, sekolah-sekolah ditutup sementara karena jalanan telah ditutupi dengan salju setebal 20 cm. Dan boleh dibilang ini adalah badai es paling ekstrim dalam sejarah. Barbarians rule their land. Descend. Barbarians hear me pain. I'm insane when I'm leaving New York City. We hit the ramp, take the stage. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. Dan terlepas dari apapun dengan segala bencana yang terjadi di Amerika, menandakan bahwa Tuhan masih sayang karena telah memberikan peringatan kepada umatnya. Tapi kalau masih menentang, ya apa boleh buat, Amerika akan tinggal menerima karma selanjutnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.